Pada usia 10 tahun, dia sendiri sudah berkultivasi menjadi seniman bela diri bintang 5. Tama mengangguk sambil tersenyum, dan bercanda, Tuan Bram, dari sudut pandang ini, kekuatan murid pribadimu lebih kuat darimu. Ekspresi Bram segera menjadi sangat tertekan, dan dia bergumam, Tuan Renza, bawahan ini hanya ingin memberitahumu tentang masalah ini. Anda lihat bawahan ini juga kepala faksi, dan sekarang dia akan menyerahkan posisinya. Anda tidak bisa membiarkan kekuatan saya kalah dengan murid-murid saya. Mohon, demi kesetiaan, tolong bantu saya pulih. Tama menatapnya. Tampilan menyedihkan membuatnya tertawa untuk sementara waktu, dan kemudian dia bertanya kepadanya, kamu dan murid tertuamu seharusnya pernah bertemu sebelumnya, kan? Apakah dia tidak melihat bahwa basis kultivasimu lebih rendah dari miliknya? Bram buru-buru berkata, kembali ke Tuan Renza, kemarin saya bersamamu. Ketika Anda membawa saya kembali, murid pribadi saya, dia tidak memperhatikan tingkat kultivasi saya. Tapi nanti, bawahan ini akan membagikan 2 paragraf terakhir dari Tinari Hunyuan Dao, Tinari Dao dengannya. Saya ingin mendemonstrasikan kepadanya metode bernapas dalam 2 paragraf terakhir. Jika Anda tidak membantu saya memulihkan kultivasi mereka, saya mungkin akan membocorkan rahasia. Tama mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kalau begitu, biarkan aku membantumu pulih ke tingkat seniman bela diri bintang 6, sehingga murid tangan pertamamu pasti tidak bisa melihat apapun, mungkin paling banyak, dia hanya bertanya-tanya di dalam hatinya, merasa tuannya tampak sedikit encer. Bram tahu bahwa Tama bermaksud menggodanya, tetapi pada saat ini dia tidak berani memiliki ketidaktaatan atau ketidakpuasan di dalam hatinya, jadi dia hanya bisa menahan diri dan meminta maaf sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Renza. Terima kasih, Tuan Renza. Baginya, untuk mundur ke level prajurit bintang 4, itu hanyalah sebuah bencana. Sekarang Tama bersedia mengembalikannya ke level prajurit bintang 6. Tama menggunakan energi spiritual untuk menyegel 4 meridian Bram sebelumnya. Baginya, itu hanyalah sepotong kue, tapi bagi Bram, segel semacam ini benar-benar mustahil untuk ditembus. Oleh karena itu, Tama hanya melambaikan tangannya sedikit saat ini, dan dengan mudah membuka kedua meridiannya yang tersegel lagi. Bram merasakan kelancaran aliran meridiannya dalam sekejap, dan akhirnya menghela nafas lega, lalu membungkuk dengan hormat dan berkata, terima kasih, Tuan Renza. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Bram berkata, Tuan Renza, saya pikir murid saya yang datang, tolong tunggu sebentar. Tama mengangguk, dan Bram bergegas ke pintu dan membukanya. Saat ini, Rebecca yang bertubuh tinggi dan mengenakan jubah Tao berdiri di luar pintu. Ketika dia melihat Bram, dia berkata dengan hormat, Tuan. Bram membimbingnya masuk dan berkata, aku akan memperkenalkanmu kepada seorang tuan muda yang penguasa. Penguasa? Rebecca sedikit terkejut, dia tidak tahu mengapa tuannya meneleponnya jauh-jauh dari Amerika Serikat. Mendengar bahwa tuannya akan memperkenalkan seorang tuan muda yang penguasa kepadanya, Rebecca bahkan lebih bingung. Mungkinkah ini alasan mengapa Master memintanya datang ke Jakarta? Bingung, dia mengikuti Bram ke kamar, dan di ruang tamu suite, dia melihat Tama duduk di sofa. Di sisi lain, Bram berkata kepada Tama dengan wajah hormat, Tuan Renza, ini adalah murid pribadi saya, Rebecca Darwis. Setelah selesai berbicara, dia menatap Rebecca lagi, dan berkata, Rebecca, ini Tuan Tama Renza. Tuan Renza masih muda, seorang penguasa, dan kuat. Dia memang master terkuat yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Rebecca berusia 30 tahun saat ini, 2 tahun lebih tua dari Tama. Itu hanya karena berlatih seni bela diri sepanjang tahun, wajah Rebecca masih belum menunjukkan jejak seorang wanita berusia 30 tahun. Dia lebih seperti atlet profesional yang terlatih,
Usia visualnya tidak terlalu tua, tetapi dia tetap memberi orang rasa keindahan unik seorang wanita dewasa. Tama menatap Rebecca, dan Rebecca juga menatap Tama. Ketika dia mendengar perkenalan guru, dia sangat bingung. Dia tahu bahwa guru ini memiliki semangat yang sangat tinggi, terutama di tahun-tahun ini, ketika guru Bram menjadi semakin terkenal, visinya juga menjadi lebih tinggi. Umumnya, sulit bagi orang dengan visi yang tinggi untuk mengakui bahwa orang lain sangat baik. Tetapi kata-kata yang diperkenalkan oleh Master kepada Tama tidak hanya mengakui bahwa Tama sangat baik, tapi malah menyanjungnya, yang membuat Rebecca merasa sedikit tidak berdaya. Dan dia mengerti. Tama tersenyum dan mengangguk pada Rebecca sebagai salam. Meski Rebecca terkejut, dia tetap berkata dengan sangat sopan, "Tuan Renza." Bram di samping dengan cepat berkata, "Rebecca, aku ingin kau mengatakannya, Tuan Renza." Rebecca sedikit terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Tama, dia tahu bahwa Tama seharusnya sedikit lebih muda darinya. Memintanya untuk memanggil anak laki-laki yang lebih muda darinya sebagai tuan, dia berpikir secara alami, tentu saja ada keengganan. Jadi, dia berkata kepada Bram, "Tuan, saya pikir Tuan Renza seumuran dengan saya. Kita anak muda harus berhenti bersikap kuno." Bram mau tidak mau berkata dengan sedikit ketakutan, "Rebecca, jangan abaikan Tuan Renza." Rebecca juga sedikit marah dan berkata, "Tuan, apapun yang ingin Anda panggil adalah kebebasan Anda dan sebaliknya." Bram tidak bisa membantu dan menyalahkan Rebecca. "Jangan bicara seperti itu," Tama berkata sambil tersenyum saat ini, "Tuan Bram, Nona Rebecca benar. Hal semacam ini adalah lelucon. Mengapa kamu memaksa Nona Rebecca?" Bram mencibir dan dengan cepat berkata, "Tuan Renza, Anda benar, jadi mari kita hentikan." Rebecca yang berada di samping terkejut dan agak tidak puas. Ketika dia melihat bahwa tuannya selalu begitu rendah hati. Di matanya, guru selalu sangat lurus, dan dia selalu merasa bahwa guru, sebagai kepala dari Tinari Dao, apakah perlu memiliki aura tertentu, dan terkadang normal bagi orang luar untuk terlihat dingin dan sombong. Dan dalam kesannya, sang master benar-benar telah menangani gaya ahli duniawi semacam itu sebelumnya, tapi kali ini, dia tidak tahu obat apa yang salah diambil oleh master di Jakarta. Mengapa dia memperlakukan seorang pemuda seperti ini? Pria itu begitu merendahkan diri. Rebecca telah memuja Tinari Dao sejak berusia 7 atau 8 tahun, dan dia memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap Tinari Dao. Melihat guru begitu rendah hati terhadap Tama, dia merasa bahwa citra Tinari Dao telah banyak diturunkan olehnya, dan dia merasa lebih di dalam hatinya. Dia tidak bisa melihatnya. Jadi, dia berkata dengan sedikit ketidaksenangan, "Tuan, Anda meminta saya untuk datang jauh-jauh, ada apa? Bisakah Anda membicarakannya sekarang?" Bram berkata sambil tersenyum, "Ya, tentu saja." Bram segera menatap Rebecca, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Rebecca, sebagai seorang guru, kamu tidak akan membodohiku lagi. Aku telah memintamu untuk datang ke sini kali ini, dan aku memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu. Artinya, sebagai seorang guru, telah diputuskan bahwa kepala Tinari Dao akan segera diwariskan kepadamu, dan kamu akan menjadi pemimpin Tinari Dao di masa depan. Aku harap kau dapat memimpin Tinari Dao untuk mencapai kejayaan yang lebih besar." Rebecca berkata dengan kaget, "Apa? Tuan, Anda akan memberikan tahta kepadaku sekarang?" "Ya," Bram berkata dengan tegas, "alasan mengapa aku memanggilmu ke sini kali ini adalah untuk menyerahkan kepemimpinan kepadamu di sini di bawah kesaksian Tuan Renza." "Mengapa?" Rebecca bingung. Dia bertanya, "Menurut praktik masa lalu Tinari Dao, Anda akan menyerahkan tahta kepadaku setidaknya 10 tahun kemudian, kan? Selain itu, saya masih belum berpengalaman,
Jadi saya tidak akan bisa meyakinkan semua orang jika saya mengambil alih sekarang. Tuan, tolong pikirkan lagi. Bram melambai. Dia melambaikan tangannya. Latihan yang kamu sebutkan hanyalah kebetulan. Tinari Dao tidak pernah menetapkan berapa umur kepala sebelum menyerah. Juga tidak disebutkan berapa umur kepala baru sebelum mengambil alih. Aku pikir kamu bisa melakukannya sekarang. Anda memenuhi syarat untuk peran ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.